Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Salwa Al-Baikuni di channel kalangan anak muda yang lagi hits banget nih saat ini, yaitu Abi Suherman Official. Nah, banyak pertanyaan saat ini melihat kondisi kita sekarang ini, yaitu sedang dalam keadaan pandemi, di mana berdampak kepada semua lini termasuk ekonomi nih. Sementara di satu sisi Islam mewajibkan kita untuk menunaikan zakat fitrah. Nah, bagaimana hukumnya apabila zakat fitrah tersebut ditunaikan sebelum Ramadan itu tiba? Nah, kita akan membahasnya bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Abi Suherman. Silakan Ustadz. Terima kasih Kak Salwa, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Darul Ifta Mesir memang telah mengeluarkan fatwa tentang bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dari sekarang. Ya, tidak mesti menunggu Ramadan, apalagi Idul Fitri. Bahkan himbauan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama beberapa waktu lalu juga menyerukan hal yang sama nih Kak. Alasannya karena saat ini banyak masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan akibat lockdown ini. Ya, sebelum menyatakan setuju atau tidak setujunya dengan fatwa ini, baiknya kita mengetahui terlebih dulu ilmu tentang masalah ini Kak. Ya. Dalam kajian ilmu usul fikih, hukum syar'i itu terbagi menjadi dua macam. Ada al-hukmut taklifi, ada al-hukmul wad'i. Salah satu yang termasuk hukum wad'i itu adalah sebab. Dalam konteks ini adalah sesuatu yang karenanya muncullah hukum. Contoh sederhananya begini, kewajiban menafkahi istri terhadap suami disebabkan oleh pernikahan. Jadi, pernikahan adalah sebab yang membuat seorang suami wajib menafkahi istrinya. Dalam kaitannya dengan masalah yang sedang kita kaji sekarang ini, apa yang menyebabkan zakat fitrah wajib dikeluarkan? Mayoritas ulama menjelaskan bahwa yang menjadi sebab zakat fitrah itu wajib adalah dua hal. Pertama, kalimat fitr itu maknanya adalah berbuka di bulan Ramadan, ya, atau kalimat fitr itu berhari raya setelah 1 bulan penuh, ia menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena kewajiban zakat fitrah ini disebabkan oleh al-fitr tadi, yang berarti maknanya adalah berbuka dari puasa Ramadan menuju Lebaran atau menuju Idul Fitri, maka zakat fitrah mesti dikeluarkan di hari fitri itu. Dan ini sejalan dengan hikmah dari diwajibkannya zakat fitrah, yaitu memberikan kecukupan kepada fakir miskin di hari raya, sehingga mereka tidak perlu meminta-minta di hari bahagia itu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam sunannya, aghnauhum 'anit tawafi fi hadzal yaum, buat mereka kaya sehingga tidak perlu meminta-minta di hari ini. Nah, berdasarkan hal ini, maka sebagian ulama tidak membolehkan zakat fitrah dibayarkan sebelum hari raya. Kalaupun boleh, maka tidak boleh jauh-jauh hari sebelumnya, meskipun masih di dalam bulan Ramadan. Karena tujuan dari zakat fitrah itu sendiri adalah membuat para fakir miskin pada hari itu berkecukupan nih Kak. Kalau dibayarkan jauh-jauh hari, misalkan lebih dari 2 hari sebelum Idul Fitri, maka tidak akan tercapai tujuan zakat fitrah tersebut. Jadi, menyegerakan pembayarannya sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri itu tidak apa-apa. Bahkan dibolehkan. Karena boleh jadi si fakir dan miskin membutuhkan dana untuk mencukupi kebutuhannya di hari raya nanti. Yang mana ini juga ditegaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Wa jumlatuhu annahu yajuzu taqdimul fitrati qabla al-'aid bi yawmain. La yajuzu aktsaru min dhalik. Wa qala Ibnu Umar kanu yu'tunaha qabla al-fitri bi yawmin aw yawmain. Secara umum, zakat fitrah boleh disegerakan pembayarannya paling lambat 2 hari sebelum Idul Fitri dan tidak boleh lebih dari itu. Bahkan Ibnu Umar mengatakan nih, para sahabat Nabi biasa mengeluarkan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri dilaksanakan. Seorang murid dekat Imam Abu Hanifah saja nih Kak, ini contohnya Al-Imam Hasan bin Ziyad bahkan mengatakan tidak boleh disegerakan sama sekali, artinya wajib dibayarkan di hari Id itu langsung. Namun berbeda di kalangan para ulama mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa sebab diwajibkannya zakat fitrah itu bukan hanya fitrnya, atau dalam konteks di sini adalah Idul Fitrinya,
tapi juga puasanya. Oleh karena itu, jika salah satu sebab sudah ada, maka zakat fitrah sudah bisa dibayarkan. Karena itulah kalangan Syafi'iyah membolehkan zakat fitrah dibayarkan sejak hari pertama Ramadan. Lalu siapa yang berpendapat bahwa zakat fitrah boleh dibayarkan sebelum Ramadan? Yang menyatakan hal demikian ternyata adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Menurut beliau, zakat fitrah boleh ditunaikan kapan saja. Alasannya adalah yang mewajibkan zakat fitrah bukan karena fitrinya atau hari rayanya atau puasanya, melainkan diri manusia itu. Artinya apa? Kewajiban zakat fitrah itu berlaku untuk setiap orang, tidak pandang kaya atau miskin, laki-laki atau wanita, merdeka atau budak. Maka selama seseorang masih hidup dan orang-orang yang wajib ia keluarkan zakatnya juga masih hidup, maka ia bisa menunaikan zakat tersebut baik untuk dirinya dan untuk mereka kapanpun. Al-Imam Abu Hanifah juga beralasan bahwa zakat fitrah ini tidak beda dengan zakat harta pada umumnya, yang bisa ditunaikan kapan saja ketika syarat sudah terpenuhi. Tapi pendapat ini dibantah oleh Ibnu Qudamah bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara zakat fitrah dengan zakat harta. Di antaranya zakat fitrah untuk mengayakan atau membuat orang berkecukupan, orang fakir dan miskin di hari raya sehingga ia mesti dibayarkan di hari itu atau beberapa hari sebelum itu. Sementara zakat harta adalah untuk mengayakan orang fakir miskin terutama sepanjang tahun, maka ia boleh dibayarkan kapanpun. Nah, jadi kesimpulannya begini, dari sekian banyak madhab yang ada, sepanjang yang saya tahu, hanya Imam Abu Hanifah yang mengatakan zakat fitrah boleh dibayarkan sebelum Ramadan tiba. Bahkan beberapa sahabat dan murid dekatnya pun ada yang berbeda pendapat dengan beliau. Seperti halnya Imam Hasan bin Ziyad, Ayub bin Khalaf, dan yang lainnya. Walaupun ini tidak berarti bahwa pendapat beliau lemah. Ingat, bahwasanya ini tidak berarti bahwa pendapat Al-Imam Abu Hanifah itu lemah. Karena seperti yang dijelaskan dalam kitab Bada'i As-Sana'i', salah satu rujukan utama mazhab Hanafiyah ini. Pendapat inilah yang menjadi patokan dalam mazhab Hanafiyah. Bahkan Mesir sebagai negara secara formal lebih banyak merujuk kepada mazhab Hanafiyah. Meskipun dalam realita di masyarakat, pengamalan ibadah sehari-hari mereka lebih banyak mengacu kepada mazhab Syafi'iyah. Jadi sah-sah saja kalau Kementerian Agama merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta' Mesir tentang kebolehan menyegerakan zakat fitrah, apalagi dalam kondisi negara seperti ini. Namun Kak, begini, tidak salah kalau saya melontarkan beberapa pertanyaan. Pertama begini, sejauh mana kiranya kondisi perekonomian masyarakat ini begitu parah akibat COVID-19 sehingga mengharuskan kita menyegerakan pembayaran zakat fitrah, di mana hal ini menyalahi ketentuan asal dalam berbagai mazhab tentang zakat fitrah. Dan kewajiban ini bersifat fundamental sehingga mesti ekstra hati-hati dalam menunaikannya. Yang kedua, sudah maksimalkah kira-kira usaha negara dalam mengatasi krisis ekonomi yang dihadapi masyarakat akibat COVID-19 ini, sehingga harus mengintervensi ke masalah agama dan menghimbau masyarakat untuk menyegerakan pembayaran zakat fitrah. Ketiga, kira-kira sudah maksimalkah pengorbanan dan bantuan yang diberikan orang-orang kaya untuk masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19 ini? Bukankah mereka dulu yang seharusnya didorong untuk berkorban dan turun tangan secara maksimal sebelum mengotak-atik ibadah zakat fitrah? Kalau seluruh usaha sudah dikerahkan secara maksimal oleh semua pihak, terutama pemerintah dan orang-orang kaya, tapi kondisi ekonomi masyarakat bawah tetap tidak terbantu sebagaimana mestinya, barangkali memang sudah saatnya kita memakai pendapat Al-Imam Abu Hanifah untuk menyegerakan pembayaran zakat fitrah ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, akhirnya pertanyaan kita bisa terjawab. Intinya dibolehkan dengan beberapa syarat tadi ya Pak Ustadz ya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, terus update keilmuan kita dengan cara mensubscribe channel Abi Herman Official dan saya pribadi, Salwa Al-Baikuni, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.